بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang begitu banyak, ya. Kita tadi ditegur oleh imam kita dengan mengingatkan huwallazi ansha'akum, ya. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dia yang telah menciptakan kalian dan telah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan. Tapi sedikit di antara kalian yang wakal, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran kita di sini, langkah-langkah kaki kita meninggalkan tempat yang sebelumnya terasa enak, ya, adalah manifestasi kesadaran kita akan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami bersama-sama merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun, mulai ayat 1 sampai 11, ya. 11 itu. Karena kadang-kadang kalau kita bilang 11 itu ternyata nggak selesai juga, gitu, ya. Makanya saya bilang 1 sampai selesai lah. Selesai waktu subuh. Surah Al-Mu'minun adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Tentu ini perlu kita pahami, surah-surah mana Makkiyah, mana Madaniyah, karena secara karakteristik tasyri', ya, secara karakteristik penurunan syariat hukum dan metodologi dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda ketika fase kota Mekah dengan fase kota Madinah. Kalau di fase kota Mekah adalah kerumunan orang-orang yang beriman tetapi belum disanggah dengan sebuah kekuatan yang terstruktural, yaitu sebuah negara. Namun ketika Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah, maka kerumunan itu menjadi sebuah kekuatan besar karena sudah terbangun struktur yang kuat, solid. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah, Rasulullah semakin mengkristalkan ukhuwah, ya, dengan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Sehingga kalau kita baca bagaimana keakraban, kedekatan, ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin kala itu, seolah-olah kita mendengarkan sebuah dongeng, ya, yang mungkin tidak akan bisa terulang kembali di zaman sekarang. Tetapi sekali lagi, apa yang tidak bisa terjadi kalau iman sudah bekerja, kalau iman sudah berbicara. Nah,
Surah Al-Mu'minun secara urutan turunnya, kalau diambil dari urutan surah Al-Alaq, kemudian terakhir adalah surah Al-Baqarah, maka urutan turunnya berada pada posisi yang ke-76, ya. Turun sebelum surah Al-Mulk, ya, dan sesudah surah At-Tur. Sedangkan surah Al-Mu'minun secara urutan tertulis, ya, kalau kita ambil dari daftar mushaf Al-Quran, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka posisinya berada di posisi ke-23, yaitu setelah surah Al-Hajj, karena surah Al-Hajj itu surah yang ke-22 setelah surah Al-Anbiya, dan berada sebelum surah An-Nur. Nah, surah ini terdiri dari 118 ayat. Jadi kalau sampai selesai enggak kelar satu hari ini, 118 ayat, ya. Surah ini membicarakan tema utama tentang karakteristik orang-orang beriman dan apa yang akan didapatkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kepastian yang luar biasa. Sehingga ketika orang membaca orang beriman surah Al-Mu'minun ini selayaknya, ya, selayaknya harusnya dia beriman, ya. Karena sudah diawali dengan sebuah janji. Biasanya orang itu mengambil keputusan karena ada janji yang didengar, karena ada janji yang didengar. Kalau kita saja kadang-kadang berubah keputusan kita untuk mengambil barang ini, meninggalkan barang itu, karena ada janji, oh ini garansinya 10 tahun Pak, ya, 5 tahun pertama, ya, semua servis dijamin gratis gitu. Kadang-kadang kita dengan demikian kita kalau gitu saya ambil ini barang. Lalu bagaimana kalau yang menciptakan langit dan bumi yang memberi? Nah, inilah surah Al-Mu'minun hadir di sini, ya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca dulu sekilas, ya. Scanning, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah benar-benar beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang mereka itu di dalam salatnya, nah gitulah kira-kira terjemahan liarnya begitu, ya. Khashi'un, mereka khusyuk. Jadi kan kita bahas apa arti khusyuk. Jadi dalam Al-Quran kata khasya'a, akar kata kha shin ain itu muncul di dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Yang ternyata jumlah 17 itu sama dengan jumlah rakaat yang kita dirikan 5 kali sehari semalam. Sehingga kesannya harusnya setiap rakaat yang kita dirikan hadir khusyuk di dalam. Itu kesan yang kita tangkap. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang mereka terhadap hal-hal yang tidak berfaedah, ya, perkataan yang tidak berfaedah, amalan-amalan yang santai yang tidak berfaedah, mu'ridun, mereka kesampingkan, mereka abaikan. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka dalam zakatnya itu fa'ilun, mereka laksanakan. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan mereka yang mereka itu terhadap
furuj, yaitu kemaluan, ya, mereka menjaganya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau apa saja yang ada pada tanggung jawab sumpah mereka. Maksudnya di sini adalah budak sahaya, ya, budak sahaya. Fa innahum ghairu malumin. Nah, masalah yang mereka inilah, yaitu terhadap pasangan dan budak, itu malumin, ghairu malumin, tidaklah sesuatu yang tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, maka barang siapa yang mencari, ya, di belakang daripada itu, selain daripada dua jalan tadi, pasangan ataupun budak, ya, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang terhadap amanah-amanahnya atau terhadap janjinya, ya, ra'un, ya, mereka memperhatikan atau mereka, ya, apa ya, mereka laksanakan lah itu. Ra'a itu sebenarnya diambil dari kata memimpin. Jadi janji kalau dia pimpin untuk melaksanakannya, insya Allah terlaksana. Tapi kan kadang-kadang ada orang berjanji tapi dia tidak bisa mampu memimpin dalam melaksanakan janjinya. Nah, ini kadang-kadang beratnya. Maka kata ra'un menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, ya, mereka dan mereka itulah yang apa? Yang terhadap salat mereka yuhafizun, mereka jaga. Ulaika humul warisun, mereka itulah al-warisun, ya, orang-orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus, ya, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, ya. Ini secara garis besar. Jadi ada ungkapan garansi yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu sebuah kemenangan, keberuntungan. Kemudian dijelaskan siapa saja atau seperti apa saja orang yang beriman itu. Kemudian Allah janjikan di sini adalah surga firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat korelasi hubungan antara surah Al-Mu'minun dengan surah Al-Hajj. Karena surah Al-Hajj adalah surah sebelumnya. Nah, kalau di surah Al-Hajj itu coba lihat, itu ada di ayat 70 berapa itu? 77, ya. Karena surah Al-Hajj itu kan sampai ayat 78. Kecil ya, Pak, ya. Kalau ini buka di Al-Qur'an. Nah, kalau di dalam surah Al-Hajj di ayat 77 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kita masuk di situ aja. Ini ada korelasi antara surah Al-Hajj dengan surah Al-Mu'minun. Apa korelasinya? Ya pasti, ya, gak mungkin Allah meletakkan surah itu begitu saja. Dan setiap surah dengan sebelum dan sesudahnya pasti ada korelasi, ya. Nah, korelasinya adalah ketika Allah berfirman la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, ya kan? Agar kalian beruntung. Biasanya kalimat agar kalian beruntung itu belum ada kepastian. Ya, mungkin saya dapat, mungkin tidak, gitu ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan la'allakum tuflihun, setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ayo kerjakan amal khair, waf'alul khair, kerjakan amal-amal kebaikan. Di antaranya adalah usjudu, sujudlah, ya, warka'u, rukuklah, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan. Nah, gitu kan. Kemudian la'allakum tuflihun. Maka hadirlah surah Al-Mu'minun menegaskan bahwa ketika orang yang beriman selesai membaca surah Al-Hajj, oh mudah-mudahan saya dapat
keberuntungan. Langsung dia baca surah Al-Mu'minun. Masya Allah, ini benar nih. Kenapa? Karena datangnya langsung dengan kalimat qad aflaha. Ya. Qad aflaha. Ya. Sungguh benar-benar. Jadi semakin yakin lagi. Ya. Itulah kira-kira korelasinya seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kalimatnya la'allakum, mudah-mudahan, mugi-mugi agar kalian itu mendapatkan kebenangan, keberuntungan, maka di dalam surah Al-Mu'minun Allah justru menegaskan lebih dalam lagi. Ya. Dan seperti itulah saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sebenarnya kita itu dikelilingi oleh sugesti-sugesti kemenangan, sugesti-sugesti keberuntungan. Karena kita memilih Islam sebagai agama kita. Kita pilih Islam sebagai gaya hidup kita. Maka ketika kita sholat, kita akan akan masuk tuh sugesti. Kalau sugesti kan biasanya pesan yang terulang-ulang. Ya. Apalagi kalau misalnya kita dengar azan, ya, hayya 'alal falah, gitu kan. Dan yang dipanggil itu dengan kalimat hayya. Hayya itu diambil dari kata hayyun. Hayyun itu artinya hidup. Karena hanya orang-orang yang hidup saja yang bisa diajak, ayo. Kalau dia belum hidup, mau seperti apa dipanggil tidak akan bisa tergerak. Maka malu seandainya kalau kita belum tergerak, padahal Allah menggunakan kata hayyun di dalam azan, hayya 'ala salah, berarti kita ini mati. Sehingga perlu kita cari, yang mati yang mana nih? Apakah hati kita yang mati sehingga tidak bisa merespon ayo, gitu kan? Ya. Ataukah memang fisik kita, jiwa kita yang mati? Ayo mari kita hidup. Di situ sugesti azan, hayya 'ala, hayya 'ala. Baik. Kita masuk ke ayat yang akan kita bahas. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Ya. Yang kalau kita terjemahkan qad, ini huruf takkid ya. Ini fungsi qad ini ada dua fungsi. Kalau dia masuk, kalau setelah qad itu kata kerja lampau, maka kita terjemahkan sungguh benar-benar. Ya. Tapi kalau dia setelah qad itu kata kerja sedang, ya, maka maknanya kontradiktif. Maka maknanya itu kadang-kadang. Beda ya. Jadi qad ini bisa masuk di kata kerja lampau, ya, seperti ini aflaha. Kenapa kita tahu aflaha itu kata kerja lampau? Karena ujungnya adalah berfathah. Ya. Ciri-ciri kata kerja lampau itu ada 14. Ya. Dan posisi ciri-cirinya ada di belakang. Di belakang. Belakang itu maksudnya huruf terakhirnya. Ya. Makanya kalau ilmu nahwu itu yang kita perhatikan mana? Harokat terakhir kan gitu ya. Itu selalu. Karena di situ yang bisa berubah. Sedangkan huruf-huruf sebelumnya itu tidak bisa berubah. Nah, kalau masuk ke kata kerja lampau, maka artinya sungguh benar-benar. Takkidan. Tapi kalau dia masuk kata kerja sedang, ya, kalau kata kerja sedang itu ciri-cirinya cuma ada 4. Ya, posisinya ada di tengah. Posisinya ada di depan. Ya. Ya, yaitu di awal huruf alif, atau huruf ya, atau nun, atau ta. Nah, Ustaz, ini diawali huruf alif nih. Kok bisa dia kata kerja lampau? Nah, kita bilang kaidah. Kalau ada ciri-ciri kata kerja lampau, ketemu sama ciri-ciri kata kerja sedang, maka kita akan dahului kata kerja lampau. Nah, kaidahnya gitu ya. Kenapa? Karena alif itu kemungkinan adalah pola, huruf pola, ya. Huruf pola itu kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya wazan, ya. Ada wazan tasrif, ya. Maka dia adalah wazan af'ala. Hanya di sini aflah wazannya adalah af'ala. Nanti kita akan bahas kenapa masuk. Sungguh aflaha.
benar-benar, ini kalau saya terjemahkan beruntunglah ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya beruntunglah. Tetapi gara-gara masuk alif ini Pak, maka tidak cocok kata-kata beruntung. Kenapa? Karena kalau beruntung itu adalah kata yang tidak membutuhkan objek. Saya beruntung, paham? Tidak paham ya Pak ya? Saya beruntung, ya, tidak memerlukan objek. Tapi karena alif ini masuk dalam kata falaha, sulasi mujarrad, wazannya adalah af'ala, maka salah satu fungsinya adalah litakdiyah, membuat kata kerja yang sebelumnya tidak membutuhkan objek harus ada objeknya. Gitu. Contoh, Muhammad menang, itu tidak perlu objek. Tetapi ketika saya mengatakan Muhammad memenangkan, maka otomatis setelah memenangkan itu harus ada keterangan lagi. Dan keterangan itu berupa objek. Apa yang dimenangkan Muhammad? Sama seperti kalimat subhanalladzi asra. Sara itu artinya berjalan. Muhammad berjalan. Udah apa? Tapi kalau kalimat asra, diperjalankan, maka otomatis membutuhkan objek. Maka begitu juga dengan aflah, dia membutuhkan objek. Apa yang dimenangkan? Maka di sini sebenarnya ada hal yang tersembunyi di situ. Ketika kita baca qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman telah diberuntungkan, kan begitu sebenarnya. Telah diberuntungkan. Maka pertanyaan nggak berhenti di situ. Wah, tenang kita ya. Maksudnya kalau tidak membaca seperti itu, kita baca aja, sungguh orang-orang beriman telah beruntung. Mungkin berhenti aja di ayat itu. Wah, alhamdulillah udah beruntung kita. Tapi kalau kalimat telah diberuntungkan, otomatis akan bertanya, apa ya keberuntungan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman sebagai janji Allah. Maka Allah akan memindahkan jawaban itu, ya cepat-cepat kita cari jawabannya. Ternyata jawabannya ada di ayat 10. Berarti surah Al-Mu'minun itu salah kalau kita baca cuma di ayat 1 gitu ya. Kita bacanya sampai minimal ayat 10 sampai 11 lah. Mudah-mudahan waktu sama. Maka yang diberuntungkan oleh Allah kepada orang yang beriman itu adalah ulaika humul warisun. Gaya Allah mengatakan ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan warisan. Jadi keberuntungannya adalah mendapatkan sesuatu. Ya. Dan Allah memilih kata waris untuk mengungkapkan dia mendapatkan sesuatu. Ya. Ini aneh nih, ya. Kita perlu mengkritisi, tetapi perlu kita mencari tahu. Kalau kita mendapatkan sesuatu kan banyak cara ya Pak ya. Ada yang didapatkan dengan apa? Berdagang gitu ya. Kita dapat barang dengan cara jual beli. Saya dapatnya dengan cara meminjam. Atau saya mendapatkannya dengan cara hibah, dengan diberikan hadiah misalnya. Tapi Allah memilih dengan kalimat warosah, warisan. Karena ada orang juga mendapatkan harta, mendapatkan sesuatu dengan cara warisan. Nah, warisan ini lebih kuat dari semua cara untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena orang mendapatkan warisan tidak perlu ada klaim. Tidak perlu ada nota, kwitansi. Wah, saya terima. Mana kwitansi warisannya? Emang ada kwitansi warisan? Yang kedua, orang mendapatkan sesuatu dengan cara warisan tidak perlu didahului dengan usaha. Betul ya Pak ya? Wah, saya sudah capek-capek, saya layak dong dapat warisan. Enggak. Di dalam ilmu warisan, ilmu faraid ya. Ternyata bayi yang belum dilahirkan saja ya,
ketika meninggal pemilik harta, ya, kemudian bayi itu belum lahir, maka di dalam ilmu faraid kita sudah memberikan dia dua kemungkinan apa yang dia dapat. Kalau dia nanti lahir laki-laki, segini dia dapat. Kalau dia nanti lahirnya perempuan, segini dia dapat. Udah. Masya Allah. Ya. Artinya apa? Tidak perlu usaha untuk mendapatkan sesuatu kalau caranya dengan cara warisan. Nah, seolah-olah Allah sengaja memilih kata warisan untuk mengungkapkan bahwa orang beriman akan mendapatkan sesuatu, untuk menunjukkan begitu yakinnya bagi orang yang membaca ayat ini akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, gitu ya. Ini kira-kira pesan kata was. Maka selanjutnya Allah berfirman, alladzina. Diulangi lagi tuh. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka itulah yang akan mendapatkan al-firdaus. Firdaus itu surga. Surga yang paling tinggi. Sampai-sampai tingginya itu atapnya saja sudah langsung ketemu sama singgasana Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau singgasana Allah, setelahnya itu Allah gitu kan ya. Jadi orang yang masuk di Firdaus itu kapan aja bisa ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau kalian minta kepada Allah, minta yang paling tinggi aja. Paling bagus gitu. Dan yang paling bagus yang kalian minta itu adalah surga Firdaus. Ya. Surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua Masya Allah bisa masuk ke Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit yang amin ini di dalam hati ya. Kalau sahabat itu nggak sungkan-sungkan minta. Sampai-sampai ada sahabat siapa namanya itu ya. Saya lupa nanti dicari ya. Ada sahabat itu dia sengaja bermalam di rumah Rasulullah. Ya. Kemudian di malam hari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya buang hajat lah. Nah sahabat ini segera mengambil air, ya. Kemudian disediakan di depan kamar mandi beliau. Ya. Karena mendapatkan apa ya pelayanan yang luar biasa gitu. Oh, bayangkan malam-malam gitu ya sebelum subuh sudah ada yang nyediain gitu kan. Kalau waktu zuhur mungkin mudah aja gitu ya, karena jam aktif gitu ya, jam kerja. Ini bukan jam kerja gitu ya. Jadi dia mantau, ya Rasulullah apa hajatnya nih? Oh buang air, berarti beliau butuh air gitu kan. Dia sediain set. Setelah Rasulullah menggunakan air tersebut, Rasulullah bilang, bersabda, minta. Kamu minta. Kan Rasul mengatakan, man ahsana ilaika fakafi'u gitu ya. Siapa yang berbuat baik kepadamu balas. Ya. Minimal yang mirip lah gitu ya. Minta. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta aku menemani engkau nanti di surga. Insyaallah. Coba bayangkan kalau kita yang hajat di waktu itu. Kita nggak dapat kesempatan sih ya. Tuh, yang kadang-kadang saya irinya di situ sama sahabat. Ya. Kita nggak dapat jatah hidup bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta supaya saya bisa menemani engkau di surga. Rasulullah pasti tempatnya di Firdaus gitu ya. Oh pasti itu sudah. Ya. Awama gairu zalik. Yang lain aja deh. Yang berat ini ya, masuk surga itu berat Pak. Yang lain aja dah, katanya Rasulullah begitu. Enggak, itu yang saya mau kan gitu ya. Itu yang saya mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'inni ala nafsika bikasratis. Kalau begitu tolong saya, bantu saya dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Rasulullah pun ya
ketika menjanjikan, ya, karena memang itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah bilang tidak ada satupun orang masuk surga karena amalnya, kan begitu ya. Ya. Kemudian sahabat, sampai Anda juga termasuk, karena Anda yang ngomong nih, tidak satupun gitu. Berarti kan Anda juga ya Rasulullah. Iya, saya juga termasuk tuh. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Kecuali hanya saja Allah telah menyelimutkan untukku rahmatnya dan keutamaan. Nah, kembali lagi saudara-saudaraku, inilah Al-Firdaus yang dijanjikan. Dan subhanallah, kenikmatan yang luar biasa. Kemarin kalau nggak salah saya pernah sampaikan di sini bahwa perbedaan antara nikmat dunia dan nikmat akhirat itu memang tidak mungkin bisa dibandingkan, sehingga gila, kalau saya dengan tanda kutip ya kalimatnya, mohon maaf nih kalau saya bila katakan gila orang yang rela membayar, meninggalkan nikmat akhirat demi untuk mengejar nikmat dunia gitu. Gila tuh orang. Kenapa? Karena nikmat dunia itu selalu sebesar apapun dia besarnya, nilainya cuma satu, kaliannya cuma satu. Tapi kalau nikmat akhirat, sekecil apapun dia, kaliannya 99. Kaliannya 99. Dari mana ini Ustaz? Ya itu tadi hadis bahwa Allah menciptakan 100 rahmat, satu diturunkan di bumi, itu kita berbagi-bagi ya. Ya. Sedangkan yang 99-nya ada di akhirat. Maka kalau ada yang mengejar dunia, lalu dia abaikan sholatnya, dia abaikan agamanya, dia abaikan ya, kesempatan untuk mendapatkan keselamatan akhiratnya demi untuk mengejar dunianya, gila suara. Kenapa? Karena dia meninggalkan 99 untuk mendapatkan satu gitu. Kalau misalnya dia tinggalkan 2 untuk mendapatkan satu, ya rada-rada ini kok kenapa ya sampai dia tinggalkan 2 demi untuk mendapatkan satu, kan gitu ya. Ini 99 Pak ya, gitu ya. Nah, ternyata Allah tutup kalimatnya dengan fiha khalidun, kekal di dalamnya. Jadi kenikmatan yang sempurna ditambah dengan sifat kekal. Karena kalau sempurna itu nikmat tapi nggak kekal, bikin sakit hati Pak ya. 25 tahun, 30 tahun kita merasakan di rumah yang serba fasilitas lengkap gratis, tahu-tahu besok statusnya pensiun. Nyesek nggak Pak ya? Makanya ada satu penyakit seperti ini ada penyakitnya, namanya post power syndrome. Selama ini kalau mau kemana-mana selalu ada ajudan gitu ya, berangkat tinggal langsung buka pesawat naik dia. Giliran sebentar lagi mau turun, waduh ini harus saya persiapkan nih, kalau bisa tetap berkuasa, bagaimana caranya dah. Karena itu tadi, kenikmatan sesempurna apapun kalau tidak bersifat abadi tetap menyakitkan. Maka jangan diharapkan terlalu banyak gitu ya, sakit terakhir ya. Maka inilah Allah tambah supaya itu menjadi sempurna kenikmatan Allah, maka Allah tutup dengan kalimat khalidun. Nah ini ya. Maka kita kembali lagi di ayat ini. Maka kata aflah, nah ini masih tidak aflah nih ya, baru alifnya ya. Kemudian falah. Falah itu sendiri secara bahasa mengandung 3 makna Pak. Yang pertama, falah itu artinya membelah. Ya, membelah. Makanya petani itu disebut falah. Ya Pak ya. Petani itu dalam bahasa Arabnya apa? Falah kan, falahun. Ya. Ternyata petani itu orang yang paling banyak membelah di antara kita. Coba. Yang paling banyak membelah durian siapa? Petani durian Pak. Ya kan? Yang paling banyak membelah semangka, ya petani semangka lah ya. Dan ternyata petani itu kalau ya
Ya, membelah itu kan sama seperti mencangkul membelah tanah gitu ya. Karena dia sering membelah. Makanya mereka disebut membelah. Nah, kesannya apa? Bahwa kemenangan, keberuntungan ini harus diawali dengan apa? Ada usaha. Bahwa keberuntungan, kemenangan ini ya harus ada usaha, Pak. Ya. Dan Allah memilihnya kalimat falah ini ya, bukan al-fawz misalnya. Bisa saja kan Allah mengatakan qad fazal mu'minun, kan sama juga maknanya. Tapi kandungan yang dimiliki oleh falah dengan fauz tentu berbeda. Ini yang pertama. Falah itu artinya membelah, artinya ada usaha yang harus disertai. Yang kedua, makna falah itu adalah memperoleh apa yang diharapkan. Jadi ada harapan. Sebelum dia memperoleh, dia ada harapan, ada niat, ada tujuan. Oh, saya melakukan ini apa? Dan itu paling banyak dilakukan oleh para petani, Pak. Ketika dia ke sawahnya, dia lihat masih hamparan, gak ada apa-apa gitu, mulailah dia mencangkul. Pasti dia sudah terpikir di dalamnya, saya ini mencangkul iya, tetapi ke depan saya akan memanen, ya kan gitu, beras gabah 3 ton. Jadi ada harapan yang hilang. Begitulah kira-kira. Kemudian yang terakhir, kata falah itu, ini semuanya disebutkan di dalam tafsir Adwaul Bayan karangan Imam Ash-Shimti. Saya hanya menukil. Begitu juga kata al-falah itu artinya an-ni'am as-sarmadiyah, kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang abadi. Nah, jadi kata falah itu mengandung 3. Yang pertama adalah kesan kerja dengan banyak membelah. Yang kedua adalah harapan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah an-ni'am as-sarmadiyah, nikmat yang nikmat yang as-sarmadiyah, nikmat yang abadi. Maka kalau kita mendengarkan lantunan azan hayya 'alal falah gitu ya, maka yang masuk dalam sugesti kita betul keberuntungan, tapi dipahami lagi bahwa keberuntungan ini tidak akan saya dapatkan kecuali dengan cara bekerja. Begitulah kira-kira ya. Jadi membangun mindset gitu loh. Ada mindset yang terselip di situ apa? Ya Anda harus bekerja kalau memang mau beruntung gitu. Baca, dengar lagi, hayya 'alal falah. Oh iya, saya harus punya tujuan, harus punya harapan, harus ada niat. Berapa banyak orang beramal nggak dapat hasil amalnya? Kenapa? Niatnya yang hilang. Betul tidak ya Pak ya? Iya. Di akhirat nanti amal kita ada labelnya. Labelnya itu adalah niat. Niat itu yang menentukan ya kemana ini ditujukan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala paling nggak demen orang yang mempersekutukan dirinya. Ana agna syuraka anis syirk. Aku itu paling gak suka orang mempersekutukan saya. Dia sholat untuk saya, tapi untuk selain saya juga. Dia bersedekah untuk saya, tapi untuk yang selain saya juga. Itu kan namanya syirik ya Pak ya? Ya betul. Karena kan mempersekutukan. Ya, saya bersedekah nih, biar dapat pujian. Saya sholat nih, biar dapat pujian. Hebat tuh Ustaz Syukur, khusyuk sholatnya. Alhamdulillah. Saya sudah dianggap khusyuk sama teman-teman saya. Mudah-mudahan saya naik jabatan dah. Nah gitu. Itu sudah Allah nggak demen. Ana agna syuraka ayusir. Aku paling nggak suka dipersekutukan dengan selain. Wa man asyraka bi ghairi taraktu wa syirkah. Barang siapa yang mempersekutukan aku dalam segala hal, termasuk di dalamnya amal, maka aku biarkan orang itu selainku untuk memberikan pahala. Silakan kasih pahala. Siapa yang bisa ngasih pahala kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan dia adalah Maliki Yaumiddin. Dia adalah rajanya hari pembalasan kan Pak ya. Dia yang rajanya, selainnya bukan raja. Kalau hari ini mungkin bisa dikasih jabatan komisaris atau apalah, terserah. Tapi di akhirat nggak ada. Cuman Allah yang bisa ngasih. Nah ini kemudian itu tadi yang terakhir adalah ketika kita mendengarkan hayya 'alal falah, maka kita ada mindset bahwa saya akan mendapatkan keberuntungan ini yang sifatnya nikmat yang abadi.
Nah, gitu ya. Inilah kira-kira makna. Kemudian al-mu'minun, beriman, orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu secara definisi adalah orang yang mampu membenarkan sesuatu yang dia tidak lihat. Jadi kalau ada orang yang bisa membenarkan sesuatu yang dia lihat, dia tidak masuk kategori iman. Mohon maaf nih ya Pak ya, ini secara bahasa nih ya. Iman itu adalah membenarkan sesuatu tanpa dilihat. Tapi kalau dia sudah melihat sesuatu baru dia membenarkan, itu mah biasa-biasa aja. Makanya rukun iman yang kita punya dalam ajaran Islam, semuanya kita nggak bisa lihat. Allah nggak bisa kita lihat. Meskipun nanti kita bisa lihat di akhirat. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha. Kemudian yang kedua, Rasulullah nggak bisa kita lihat. Ustaz, gimana dengan sahabat beriman kepada Rasulullah? Mereka ketemu sama Rasulullah. Itulah yang membedakan kita dengan para sahabat, sehingga keimanan kita terhadap Rasul lumayan tinggi dibandingkan dibandingkan keimanan sahabat dengan. Mohon maaf ya Pak ya. Ya. Jadi keimanan kita dalam kaitannya Rasulullah, iman kita ini lebih tinggi dibandingkan dengan sahabat. Nah, kita patut nih berbangga, dan sahabat pasti iri sama kita dalam hal ini. Makanya kan ada tuh hadisnya, ketika Rasulullah bersabda, saya itu kangen bertemu dengan saudaraku. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kami ini saudaramu. Enggak, kalian ini sahabat saya. Tapi yang saya kangenin gitu ya, adalah orang yang beriman kepadaku tapi nggak pernah ngelihat. Siapa dia itu kalau bukan kita? Makanya di sini kita menang dari sahabat. Kalau kualitas ibadah mungkin mereka lebih bagus, tapi kualitas iman terhadap Rasul kita yang lebih bagus dibandingkan dengan. Nah ini ya. Ini masalahnya apa? Kita bisa mengimani Rasulullah karena tidak melihatnya. Jadi memang keterlaluan memang itu Abu Jahal itu ya, Abu Lahab itu ya. Kok nggak mau beriman kepada Rasulullah padahal dia melihat bagaimana, sampai-sampai siapa itu ya, Abdullah ibn Salam kalau nggak salah ya. Abdullah ibn Salam ini orang Yahudi, ulamanya Yahudi. Beliau aja mengatakan gitu, orang kalau ngelihat Rasulullah tanpa dia kenal siapa dia, ngelihat saja fisiknya, wujudnya, tingkah lakunya, sudah mendatangkan bahwa orang ini tidak akan membawa, orang ini bukan membawa, sudah mengirimkan rasa simpatik, apalagi kalau sudah tahu. Itu ungkapan Abdullah ibn Salam ketika beliau melihat, mengamati, karena dia tidak tahu mana ini. Bahkan ketika Rasulullah hijrah, yang paling kelihatan menonjol itu justru Abu Bakar Pak. Silakan dibaca itu kisahnya ketika Rasulullah barusan masuk Kuba itu, yang paling menonjol itu adalah Abu Bakar. Nah, sudah habis waktunya Pak. Ayat 1 aja belum selesai. ya gitu ya. Masya Allah. Artinya apa? Kembali lagi saudara-saudaraku, iman kita. Kemudian secara syar'i, istilah syar'i, iman itu adalah membenarkan di hati, mengikrarkannya dengan lisan, kita deklarasikan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita buktikan deklarasi itu, karena tidak mungkin saja kita mengklaim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mendeklarasi saya beriman tetapi belum diuji? Maka kita perlu membuktikan. Apa pembuktiannya? Al-amalu bil jawarih, melakukannya dengan anggota tubuh. Maka ketika Allah memerintahkan sholat, maka kita melaksanakan sholat. Ketika Allah mengharamkan riba, maka kita tinggalkan riba. Meskipun mungkin kita butuh harta, bahkan kadang-kadang kita bilang, apa sih bedanya antara bank konvensional dengan bank syariat gitu. Sama aja, itu kan sama diungkapkan di dalam Al-Quran. Apa itu dalam Al-Quran itu ya? Tentang sedekah ini. Riba itu masuknya dalam kategori sedekah. Innamal bai'a mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Kemudian Allah tegaskan, ahallallahu al-bai'a
wa harrama riba. Allah halalkan al-bai', jual beli, dan Allah haramkan riba. Secara logika belum masuk karena ungkapannya hanya masalah hukum. Kadang-kadang kalau kita berbicara hukum, kadang-kadang menafikan logika gitu ya. Wah, gitu. Tapi karena iman tadi itu ya, karena iman, maka kita benarkan, kita buktikan lewat amal jari kita. Oke lah, kalau gitu saya tarik. Saya tarik. Setidak-tidaknya saya memperlakukan sesuai dengan kebutuhan aja. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih Pak kalau ada kata-kata yang tersilap. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.